Halo semuanya, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami menceritakan kisah menarik dari forum Reddit. Pada episode kali ini, kami akan menceritakan beberapa kisah menarik dengan tema Pro Revenge. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Aku memberimu souvenir. Ya, aku membuatmu dipecat dari kantor pos. Latar belakang. Duduk dan nikmati cerita tentang balas dendam yang aku capai di US Portal Service pada tahun 1990-an. Yang membuat seorang operator penuh waktu yang mengganggu pekerjaan serikat pekerjanya. Pada musim panas 1991, aku menemukan pekerjaan musim panas sebagai pengangkut biasa untuk USPS. Mereka biasa menyewa pekerja sementara musim panas untuk menutupi semua operator penuh waktu yang kebanyakan mengambil liburan mereka di musim panas. USPS memiliki aturan bahwa segala barang harus dikirimkan dalam jangka waktu tertentu. Orang bisa dipecat jika mereka terlalu lama memproses barang. Operator keduanya secara terbuka dan diam-diam dipantau dan diatur waktunya pada tugas. Dan kami memiliki sistem waktu terkomputerisasi pertama yang pernah aku lihat. Mereka akan diam-diam diikuti beberapa kali per tahun untuk memastikan mereka bekerja keras sepanjang waktu ketika mereka berada di luar kantor pos. Gedung kantor pos bahkan memiliki lorong belakang rahasia, pemantauan suara pasif, dan area tampilan tersembunyi, di mana mereka dapat melihat lantai penyortiran tanpa pengawasan. Kamera dan mikrofon sangat mahal saat itu. Jadi ini semua dilakukan menggunakan arsitektur yang rumit dan mata serta telinga para pemeriksa pos. Kami seharusnya berjalan dan menyelesaikan pengiriman sehingga mereka dapat melacak produktivitas hingga yang kedua. Orang-orang yang mengirimkan di rute pengiriman diharapkan melakukannya dengan cepat, dan rute yang cepat pergi ke operator yang lebih cepat. Operator lambat tanpa ampun dituntut untuk menjadi lebih cepat, dan didisiplinkan karena keterlambatan. Lihatlah Newman di Seinfeld. Menerbitkan pos karena terlalu banyak bekerja bukanlah lelucon di sana. Karena orang akan keluar dan membunuh bos mereka. Aku mendengarnya lebih buruk sekarang dengan GPS. Para internet, dulu ada sejumlah besar paket yang diacak di seluruh negeri setiap hari. Jumlah paket yang sulit kalian percayai dibandingkan dengan apa yang kita lihat sekarang. Aku adalah seorang mahasiswa yang miskin di rumah selama musim panas, dan bersedia bekerja setiap jam yang mereka berikan kepadaku. Jadi para supervisor menyukaiku. Aku juga sangat ramah dengan sebagian besar operator full-time, karena aku adalah pekerja yang baik dan tidak mengganggu. Juga untuk alasan lain yang akan kalian lihat di bawah. Aku seorang pria yang cukup besar, dan aku dapat membawa banyak beban sehingga membuat manajemen senang. Aku juga berusia awal 20-an dengan kaki panjang sehingga aku bisa bergerak cepat membawa banyak beban. Menyortir paket saat itu sangat padat karya dan membutuhkan banyak waktu untuk dipelajari. Aku memiliki rute reguler yang akan aku kirim pada sore hari yang diurutkan berdasarkan reguler. Aku biasanya melakukan pengiriman paket eksentrik di pagi hari, membantu memindahkan barang-barang berat, melakukan pengiriman khusus, dan lain-lain. Aku juga akan mengirimkan untuk operator FT yang pergi berlibur atau T6 yang sedang berlibur. Catatan tambahan, pengiriman paket adalah 6 kali per minggu, tetapi operator FT hanya bekerja 5 hari per minggu. T6 merupakan FT carrier yang melakukan hari ke-6 untuk 5 rute. Dengan cara itu, semua orang hanya bekerja 5 hari per minggu. Pada saat itu, banyak katalog retail dikirimkan ke rumah-rumah. Banyak dari mereka, beberapa jauh lebih besar dari majalah saat ini. Kami juga mengirimkan majalah, iklan, paket, dan sampel. Banyak perusahaan akan mengirimkan sampel produk gratis seperti deterjen, sampo, dan cairan lainnya untuk dikirim ke setiap rumah di rute tersebut. Ini adalah mimpi buruk operator karena mereka besar dan berat. Ini memperlambat kalian dan secara fisik melelahkan. Biasanya, operator akan membagi barang yang sangat berat dan mengirimkannya sepanjang minggu. Kebalas dendam. Aku ditugaskan untuk melakukan pekerjaan T6 untuk Dave, nama diubah, selama beberapa bulan. Si brengsek Dave, bayangkan seorang guru fisika yang gagal di usia 40-an. Kumisnya jelek, tinggi sekitar 5 kaki 7 inch, mengenakan kacamata hitam tiruan seperti Magnum Pie, dan memiliki opini tentang segala hal. Dave mengetahui bahwa dia memiliki aku sebagai T6-nya, dan memutuskan dia akan meninggalkan semua barang berat untuk aku. Jadi, seminggu sekali aku dihadapkan dengan paket berat sepanjang minggu untuk rute menjengkelkan ini. Aku mengkonfrontasinya tentang hal itu, dan dia pada dasarnya tertawa, dan berkata tidak ada yang bisa aku lakukan untuk itu.
Operator FT lainnya tidak terlalu menyukai Dave, tetapi aku adalah pekerja sementara, dan dia ada di sana secara permanen, sehingga aku didorong untuk mengikuti perintahnya. Aku pergi ke bos kami, dan meningkat ke pos master kami, tetapi diberitahu bahwa dia adalah FT, dan aku adalah pekerja sementara. Jadi aku harus menghadapinya. Jika paket perlu dikirim hari itu untuk memenuhi tenggat waktu, aku harus mewujudkannya. Kata-kata persis kepala pos adalah, kirimkan saja setiap paket untuk rute secepat mungkin, dan jangan khawatir tentang waktu yang dibutuhkan atau apapun. Kamu membuat banyak lembur di rute ini. Mereka memang berbicara dengan Dave, dan hal-hal paling mengerikan berhenti. Tetapi aku masih melakukan sebagian besar kerja keras di rute ini. Aku sebutkan sebelumnya bahwa setiap orang selalu tepat waktu dan dilacak. Pada minggu pertama, beberapa orang yang baik membawa aku ke samping di awal musim panas, dan menjelaskan kepada aku bahwa aku tidak boleh bergerak cepat saat mengantarkan rute maskapai FT, karena itu akan membuat mereka terlihat buruk dan menyebabkan masalah bagi mereka. Sebagai contoh, aku harus memakan waktu lebih lama dari operator FT, karena, pertama, pekerjaan aku terbatas, dan USPS tidak benar-benar melacakku. Yang kedua, aku tidak punya pengalaman, jadi semuanya harus memakan waktu lebih lama. Yang ketiga, ini adalah toko serikat pekerja, dan mereka tidak suka harus menendangku karena mengacaukan pekerjaan mereka. Dan yang keempat, kebanyakan dari orang-orang ini luar biasa, dan aku ingin menjadi pemain tim. Jadi, aku didorong untuk bergerak perlahan dan tidak membuat orang FT terlihat buruk. Catatan tambahan, aku sangat pro serikat dan pro buruh. Jadi ini tidak dimaksudkan untuk mengutuk serikat, tetapi konteks ini diperlukan. Aku memutuskan untuk menghancurkan pekerjaan Dave karena dia adalah pembuli. Aku meminta 2 tas pembawa paket tambahan. Ini adalah tas ransel yang kalian lihat sepanjang waktu. Aku ditanya mengapa, dan aku secara khusus memberitahu mereka bahwa itu untuk dapat membawa semua barang berat di rute Dave tanpa harus terus kembali ke jeep untuk memuat ulang di sepanjang jalan. Kepala pos secara pribadi menyetujuinya. Setelah aku melakukan rute Dave 1 hingga 3 kali per minggu, dia juga sering sakit selama beberapa minggu. Aku sangat tahu itu, dan tetap di atas hal-hal yang berat. Setelah aku merasa nyaman dengan rute tersebut, aku mulai menjalankannya. Aku benar-benar akan membuat 3 kantong paket untuk setiap segmen rute, dan berlari atau menjalankan seluruh rutenya. Rute Dave membawanya sekitar 4,5 jam per hari untuk perjalanan. Ini mungkin akurat untuknya, dan dia telah berada di rute itu selama beberapa tahun. Aku akan menyelesaikannya dalam 3 jam atau kurang, setiap hari, hujan, atau cerah. Tidak peduli berapa banyak majalah, sampel, atau paket yang menunggu. Tidak ada yang benar-benar memperhatikan bahwa aku begitu cepat dan berusaha keras untuk memberikan rutenya ketika aku melakukannya beberapa kali per minggu. Aku akan kembali mengambil pekerjaan lain dan menyelesaikannya. Kegembiraan dimulai ketika Dave mengambil liburan 2 minggu, dan aku menangani rutenya 6 hari seminggu. Ketika aku melakukan pekerjaan dengan benar, tidak pernah ada tumpukan barang berat yang mendarat di aku sekali seminggu. Ini membuatnya lebih mudah untuk menjalankan rutenya, karena aku kembali menggunakan 1 kantong paket dan jalan cepat sudah cukup untuk menyelesaikan kiriman dengan cepat. Aku sering menyelesaikannya dalam waktu kurang dari 3 jam, dan tidak pernah memakan waktu lebih dari 3,5 jam. Terbaik pribadiku adalah di bawah 2,5 jam. Aku ditarik ke kantor oleh supervisorku dan kepala kantor pos setelah minggu pertama. Mereka bertanya tentang praktik ketepatan waktuku dan aku memastikan bahwa aku melakukan pengiriman dengan benar. Aku akan merusak rutenya pada saat keberangkatan liburannya, menyimpan catatan yang sesuai, dan menyerang kembali ketika aku kembali. Postmaster kemudian bertanya kepadaku tentang rute Dave. Aku berpura-pura bodoh. Dia mencatat bahwa aku mengeluh tentang volume paket beberapa minggu yang lalu, dan bahwa aku biasanya membutuhkan waktu 6, 7, atau lebih jam untuk mengirimkannya. Aku menjelaskan bahwa aku menyebarkan paket pengiriman berat sepanjang minggu, dan itu benar-benar membuat perbedaan. Dia bertanya apakah aku benar-benar mengirimkan semua paket, dan apakah aku menyembunyikan atau membuang paket. Masalah serius jika benar. Aku menjadi sangat tersinggung, dan mengatakan kepadanya bahwa aku mengirimkan setiap paket untuk rute tersebut setiap hari. Lalu aku menjatuhkan bom. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku kesulitan memahami mengapa rute ini dianggarkan 4,5 jam untuk dikirimkan. Padahal jelas bisa dilakukan lebih cepat dari itu. Aku menunjukkan bahwa rute ini banyak perumahan multi keluarga yang padat, yang berarti lebih sedikit berjalan.
Aku mengatakan kepadanya bahwa banyak orang di rute itu tampak terkejut bahwa aku tidak ingin soda pop atau duduk dan berbicara sebentar seperti yang selalu dilakukan Dave dengan mereka. Semua dalam suaraku yang polos. Astaga, aku ingin membantu USPS. Aku memberitahu kepala kantor pos bahwa aku mengirimkan semua paket secepat mungkin dan tidak mengkhawatirkan hal lain. Aku menjalankan rute itu lagi selama 6 hari berikutnya dan terus menyelesaikannya dalam waktu yang jauh lebih sedikit daripada Dave. Dave tidak tahu tentang semua ini. Dia sengaja mencariku di hari pertamanya kembali untuk menanyakan bagaimana aku menikmati melakukan semua kerja keras untuknya saat dia sedang berlibur. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku telah belajar tentang bagaimana memperlakukan rekan kerja Dave. Dia menertawakanku dan kembali menyortir paket. Dia kembali beberapa menit kemudian dan berkata bahwa dia memberiku souvenir. Lalu dia mengeluarkan jari tengahnya dari sakunya, Dave yang klasik. Itu adalah minggu terakhirku di USPS, dan aku kembali ke kampus. Aku tetap berhubungan dengan beberapa teman di sana, dan salah satu dari mereka sangat senang untuk memberitahuku bahwa Dave dipecat sekitar 2 bulan setelah aku pergi. Karena perbedaan besar dalam beberapa lama yang dibutuhkan aku dan dia untuk memberikan rute, para petinggi mengaudit rutenya, dan menemukan bahwa dia sebenarnya sedang bercanda, mengambil istirahat yang tidak sah, dan tampaknya berselingkuh dengan seorang wanita di rutenya. Semua pada jam pengiriman. Aku, di sisi lain, dalam kondisi fisik yang bagus setelah semua pengiriman, dan memiliki kantong penuh uang untuk semester itu. T6 regulernya juga membuat sebagian besar barang berat dibuang padanya. Jadi dia tidak mendapatkan masalah untuk waktu pengirimannya, karena dia dibanjiri dengan paket berat pada harinya. Dia benar-benar menawar dan mendapatkan rute penuh waktu Dave ketika Dave dipecat. Aku memiliki banyak cerita tentang musim panasku yang gemilang di USPS, tetapi menghancurkan Dave adalah salah satu pencapaian terbaikku. Cerita kedua, dia mengejekku, jadi aku membuatnya dipecat dan memulangkan ke negaranya. Jadi izinkan aku mengawali ini untuk mengatakan aku merasa agak buruk tentang peristiwa yang terjadi, tetapi akan merusak hati nuraniku untuk mengatakan bahwa aku tidak melakukannya dengan sengaja, karena aku melakukannya. Aku memulai pekerjaan penuh waktu pertamaku ketika aku berusia 20 tahun, baru lulus kuliah, dan siap menghadapi dunia. Aku tinggal di negara Timur Tengah, di mana orang sering dibawa masuk oleh bosnya, dan satu kesalahan bisa membuat mereka kehilangan segalanya. Aku berada di luar ini, karena aku adalah penduduk tempat itu meskipun bukan dari sana. Bagaimanapun, ketika aku pertama kali mulai, aku bergaul dengan sangat baik dengan rekan kerjaku. Meskipun faktanya dia dianggap sebagai banyak hal buruk bagiku. Kami mencoba bergaul, tetapi semakin aku mengenalnya, semakin aku merasa jijik. Dia seksis, murni agamanya, di mana dia percaya eksekusi orang-orang tertentu harus diizinkan, dan dia sangat homofobik. Tetapi tetap saja, aku mencoba berteman dengannya, karena aku terbuka untuk apapun. Di kantor kami memiliki wifi portable yang dibawa setiap hari, dan aku tidak pernah mengomentari ini karena aku punya sendiri. Aku mampu membelinya, dan dia juga bisa. Lebih lanjut tentang ini nanti. Semakin dekat aku dengannya, semakin dia terbuka, tetapi dengan cara yang terburuk. Dia akan mengirimi aku gambar-gambar cabul saat kami berada di kantor wanita, berbicara tentang penggunaan narkoba, dan kadang-kadang menghilang dari pekerjaan selama berjam-jam saat aku bekerja di kantor. Seperti yang aku katakan, aku berusia 20 tahun. Aku masih muda dan naif, dan aku mencoba yang terbaik untuk terlihat tenang dan ramah. Aku ingin membuat kesan. Namun, pria ini sebaliknya. Dia beberapa tahun lebih tua dariku, dan bertindak seperti dia di atasku melalui setiap langkahnya. Tapi aku mengabaikannya, karena aku ingin menjadi orang yang baik. Terkadang, aku akan membantunya dengan pekerjaannya, sampai akhirnya pekerjaannya menjadi milikku. Dia hanya akan mengharapkan aku untuk melakukannya, bahkan tanpa membantu. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya melakukannya. Kepergiannya dari kantor menjadi lebih sering. Kadang-kadang, dia hanya akan bekerja selama 2 jam dari 9 jam, muncul dan keluar. Dan manajer kantor terlalu bodoh untuk mengatakan apapun kepada general manager. Lalu ada keterlambatan, di mana aku datang tepat waktu setiap hari, dan dia datang terlambat 1 jam. Meskipun begitu, aku tetap menutup mulutku. Itu meningkat menjadi dia menyesuaikan catatan kehadiran, sehingga sepertinya dia tidak absen. Meskipun ketidakhadirannya sering, sayangnya dia ditugaskan untuk itu juga. Aku tetap diam sepanjang semua ini,
tetap beradab, sampai akhirnya aku berbicara tentang general manager tentang mengejar bidang pekerjaan yang berbeda. Aku selalu menyukai desain grafis, dan mereka perlu menyelesaikan beberapa pekerjaan. Jadi aku menawarkan untuk melakukannya. Tapi selama ini aku tidak mampu membeli banyak hal, karena aku harus membantu membayar tagihan untuk orang tuaku. Jadi aku akhirnya hanya berjalan bolak-balik setiap hari, dan membatasi makanku menjadi sekali sehari. Artinya, wifi bukanlah sesuatu yang bisa kubeli lagi. Jadi sebagai kesepakatan, aku bisa membawa wifi kantor dan mengerjakan desain dari rumah. Namun, rekan kerjaku tidak setuju dengan ini, dan cukup banyak menyerangku dengan rentetan hinaan. Dia mencemooh kenyataan bahwa aku membutuhkan wifi untuk melakukan pekerjaan desain, dan mengatakan aku hanya bercanda. Aku telah menyembunyikan sebagian besar dari apa yang ada dalam percakapan. Tetapi terjadi seperti ini. Aku, aku hanya membutuhkannya malam ini. Kamu dapat memiliki wifi besok. Dia, kenapa? Ini kan bukan milikmu. Aku, aku perlu melakukan beberapa pekerjaan desain. Dia, iya, aku juga. Aku perlu melakukan itu juga. Jadi, tinggalkan wifi itu di sini. Aku tidak bisa mengingat banyak apa lagi yang dia katakan. Tapi ada cemoohan setelah dia mengatakan itu. Dan dia mengolok-olok bahwa desain aku buruk, dan aku harus berhenti ketika aku sedang mengerjakan. Darahku mendidih, dan aku mencapai titik di mana aku tidak bisa kembali. Aku segera menelpon manajer kantor dan berbicara tentang situasinya, dan bagaimana jika aku tidak mendapatkan wifi. Aku akan mengeluh kepada manajer umum yang memang memberi aku izin, tidak seperti bangsat satu ini. Dia segera menelpon rekan kerjaku dan menyuruhnya memberi aku wifi, yang dia laksanakan, dan hanya itu. Kecuali, aku orang yang pendendam, dan aku tidak akan membiarkan bajingan ini lolos dengan begitu saja. Keesokan harinya, aku pergi ke kantor pusat, dan mengadakan pertemuan dengan general manager. Aku berbicara kepadanya tentang semua kesalahan yang dilakukan orang ini. Bagaimana dia selalu terlambat, tidak pernah di kantor, mengubah ketidakhadirannya, terkadang mencuri uang, dan lain-lain. Aku menumpahkan hatiku pada semua kesalahannya, menunjukkan pesan dan foto yang aku kirim selama shift yang tidak pernah aku minta, dan bagaimana aku melakukan semua pekerjaannya. Itu meningkat ke titik di mana dia dibawa ke kantor utama untuk rapat, di mana aku terus mencaci maki dia di depan manajer, dan dia hanya bisa mencoba membela diri, tapi aku siap. Ternyata, manajer kantor bahkan tidak pernah berbicara dengan general manager tentang kesalahannya. Setelah itu, dia dibawa kembali ke kantor setelah dimarahi oleh aku dan general manager. Dan aku hanya bisa mengatakan disitulah akhirnya, tetapi tidak. Setelah dia pergi, manajer umum menyadari jika aku telah melakukan semua pekerjaan. Lalu mengapa aku tidak mengatakan apapun? Aku menjawab bahwa aku hanya di sana untuk bekerja dan untuk membantu. Namun, dengan apa yang baru saja terjadi, dan fakta bahwa orang ini dibayar lebih dari aku telah memutuskan jika dia masih kerja di sini, maka aku tidak akan tinggal di perusahaan. Aku memberinya pilihan, aku atau orang ini. Jawabannya jelas, karena keesokan harinya dia diberikan surat PHK dan surat lain yang menyatakan dia telah memesan tiket dan dia harus dikembalikan ke negara asalnya dalam waktu 1 bulan. Dan dia dilarang memasuki negara ini selama beberapa tahun karena kesalahan publiknya yang dilaporkan oleh seseorang tertentu kepada pihak berwenang setempat. Lihat, dia punya pacar di negara asalnya, tunangan lebih tepatnya, yang dia selingkuhi. Cukup lucu. Dia menambahkan aku di Facebook ketika kami pertama kali bertemu, dan dia melanjutkan untuk menambahkan aku juga, karena dia berbicara tentang aku kepadanya. Nah, pesan kami bukan hanya tidak pantas. Pesannya menunjukkan rincian dia berselingkuh, dengan aku menanyainya apakah itu ide yang bagus. Setiap screenshot dikirim. Semua foto wanita yang bersamanya dikirim. Dia marah, dan aku terus meminta maaf karena menyembunyikannya. Tapi aku pikir dia pantas tahu setidaknya. Aku belum berbicara dengannya sejak itu, tetapi menilai dari fakta bahwa status Facebook-nya tidak lagi menyatakan dia bertunangan dengannya, sudah cukup untuk konfirmasi. Aku mengiriminya satu hal terakhir sebelum memblokirnya di setiap media sosial tempat kami terhubung. Kamu pantas mendapatkan ini, brengsek. Sudah beberapa bulan sejak itu, dan aku berkembang di tempat kerja. Aku mendapatkan kenaikan gaji, aku memiliki rekan kerja yang lebih baik, dan aku mendapatkan promosi. Adapun dia, baik dia di luar sana di suatu tempat di dunia, siapa tahu, dan siapa yang peduli kan? Kami tidak lagi berada di negara yang sama, jadi apapun yang terjadi padanya tidak lagi menggangguku.
Padahal, dia pernah mengirimi aku foto ID Italia palsunya, karena dia berencana bermigrasi secara ilegal ke sana tahun depan. Aku akan berada di pagar jika aku harus mengirimkannya ke pihak berwenang di Italia atau tidak. Hanya sebagai tindakan pencegahan. Aku mungkin akan mempertimbangkan untuk bermigrasi ke sana di beberapa titik. Begitulah kisah-kisahnya. Apabila terkesan, kalian bisa sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa share, like, dan subscribe untuk membantu channel ini. Dah.